Artinya ini dalam kepemimpinan Firly kan? Saya Dan nggak potong, mungkin Bang. karena bertahun-tahun masa nggak tahu di sana ada kejahatan. Bahkan masuk di dalam sosial media. Gila, ada transaksi miliar di rutan KPK. Ya, sama saya juga banyak. Oleh karena itu kami mau sampaikan ini informasinya. Benar, Dewan Pengawas telah menemukan. Jadi Dewan Pengawas yang menemukan dan membongkar kasus terjadinya pungli di rutan KPK. Untuk itu, Dewan Pengawas telah menyampaikan kepada pimpinan agar ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, karena ini sudah merupakan tindak pidana melanggar pasal 12 huruf C. Laporan tentang dugaan adanya perbuatan pidana, ya, kami wajib menindaklanjuti semua bentuk laporan. Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, ya, yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Pak Firly nggak bisa tenang-tenang karena kalau di Dewan Pengawas itu kan memang lebih pada unsur kode etiknya, sementara di Polda ini unsur pidananya. Miris, ada dugaan suap menyuap bernilai fantastis di dalam rutan KPK. Dewasa KPK menemukan adanya tindak pidana gratifikasi bernilai 4 miliar rupiah dalam setahun. Polda Metro Jaya temukan bukti tindak pidana yang dilakukan Ketua KPK, Firly Bahuri. Sistem kalau KPK kan seperti saudaraku Saur tadi bilang, ini kan lembaga yang benar-benar sudah kita harapkan bersih, bahkan orang bilang ini semacam udah semacam Tuhan yang kelihatan lah, orang yang suci, murni. Tetapi dengan fakta yang ada sekarang ini, karena yang menemukan ini adalah orang dalam. Ya, jadi tidak ada lagi kata ini mau direkayasa, mau dipolitisasi. Silakan orang berasumsi. Tetapi ini adalah temuan datang dari dalam. Yang temuan ini adalah baru merupakan puncak gunung es yang sesungguhnya di dalam itu jangan pernah memandang remeh kepada tukang sapu, cleaning service, tukang cuci dan seterusnya. Mereka ini menjadi pengantar dan perantara. Jadi mereka ini sangat perannya luar biasa. Bagaimana mereka berhubungan dengan tahanan yang ada di rutan? Semuanya, klinis dan semua sebagainya. tahanan itu diperiksa di KPK kan? Betul. Nah, nanti dia minta makan siang, dia minta pergi sholat, dia mau pergi misalnya istirahat. Kan ada jam istirahat pemeriksaan. Nah, di situ pada saat mereka tolong ini, tolong itu, sakit pinggang saya, tolong hantarkan, tolong belikan ini. Saya banyak dalihnya. Banyak sekali. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK menemukan adanya pungutan liar atau pungli di rutan KPK. Puluhan pegawai yang mengelola fasilitas lembaga anti rasuah tersebut diduga terlibat dalam kasus ini. Dugaan pungli di rutan KPK sebelumnya diungkap oleh Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, saat konferensi pers pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Berdasarkan data sementara yang dikantongi Dewas, nilainya ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Tumpak mengatakan, pihaknya telah menyampaikan dugaan pungli ini ke pimpinan KPK. Sehingga nantinya, temuan itu dapat ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan. Anggota Dewas KPK, Albertina Ho mengungkapkan, sejauh ini pihaknya menemukan nilai pungli tersebut mencapai 4 miliar rupiah. Namun, menurut dia, jumlah tersebut masih dapat bertambah. Mantan penyidik KPK, Saur Siagian, menyayangkan ada temuan tindak pidana di dalam tubuh KPK. Dirinya mencurigai bahwa ada pimpinan KPK yang terlibat. Menurut Saur, sangat tidak mungkin adanya suap menyuap di rutan KPK yang sudah berjalan bertahun-tahun, tidak diketahui oleh Ketua KPK, Firly Bahuri. Kalau kita lihat tadi konferensi pers Dewas itu kan disebut tempusnya. Dari Desember 2021 Maret. Artinya kalau kita bilang setahun itu cuma 4 bulan.
Ya kan, jadi 1 miliar, tapi kan Dewas mengatakan ini tidak berhenti di sana. Ya. Kedua juga disebutkan fakta tidak hanya sendiri, berjamaah. Jadi kita teringat Mbak Putri, kasus Robin yang sudah dihukum 11 tahun beberapa waktu yang lalu. Kita teringat soal Pinta Uli Siregar yang cuman memang etiknya dia dipecat, cuman dia mengundurkan diri karena dugaan sudah pelanggaran berat. Dan juga Thanos siapa yang juga diduga pelanggaran etik itu, yang berkomunikasi dengan Dirjen PLT-nya SDM. Kemudian Firly juga sudah maksudnya? Ya, sudah ditetapkan dia bawa penyidikan. Maksud saya begini, ini kan tempus antara Desember 2021 sama dengan Maret 2022. Artinya ini dalam kepemimpinan Firly kan? Artinya sudah sedemikian. Jadi kalau tema daripada TV One mengatakan ngeri, saya setuju. Mengapa KPK seperti saya misalnya dulu waktu mendamping orang ini, jangankan saya dapat 1 perak Mbak Firly, karena Mbak Putri menjaga KPK itu, bahkan kantor kami itu tidak menangani soal kasus korupsi, menjaga bagaimana sakralnya KPK. Tapi begitu zamannya Firly ini, disinilah kemudian kita tembusnya itu kemudian rusak. Berjamahnya kemudian sangat masif. Oleh karena itu menurut saya ini berkaitan kepada kepemimpinan. Baik, karena komisarisnya juga komisioner satu-satu juga udah bermasalah. Walaupun mungkin saya dan nggak mungkin Bang, karena bertahun-tahun masa nggak tahu di sana ada kejahatan. Ex-Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Yudi Purnomo Harahap, turut menanggapi dugaan pungutan liar yang terjadi di rumah tahanan KPK. Menurut dia, sangat menyedihkan lantaran praktik curang itu terjadi di sebuah fasilitas yang dikelola langsung oleh pegawai KPK. Dewas pun telah memanggil dan memeriksa Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, serta Direktur Penyelidikan. Usai pemeriksaan itu, KPK mengaku sudah memproses skandal pungli di rutan KPK, termasuk mengusut kepala rutan, dan memastikan akan segera mengumumkan tersangka. Di samping itu, Polda Metro Jaya telah resmi menaikkan kasus kebocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, terkait korupsi perizinan tambang di Kementerian ESDM ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya menemukan unsur pidana dalam kasus kebocoran dokumen yang diduga melibatkan Ketua KPK, Firly Bahuri. Peningkatan status perkara ini diputuskan usai ditemukan adanya unsur pidana. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menjelaskan, keputusan ini diambil setelah penyidik melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi.